Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yang berjudul Musim Laut Tropis dan Subtropis. Yang beranggota 4 orang, saya sendiri, Nur Asikin, Sultan Nur Hidayat, Yusuf, dan Yosi Tirtasari. Materi tentang musim tropis dan subtropis, saya akan membahas terlebih dahulu yaitu ekosistem. Ekosistem adalah suatu ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik dan tidak terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ekologi mempunyai arti atau pengertian yaitu ilmu yang mempelajari tentang hidup timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Adapun komponen-komponen yang terjadi atau penyebab terbentuknya ekosistem yaitu komponen abiotik dan biotik. Lanjut pada materi ekosistem tropis. Ekosistem laut tropis adalah ilmu yang mempelajari ekosistem baik itu organisme maupun lingkungan hidupnya yang berada di wilayah perairan laut tropis. Memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu sinar matahari sepanjang tahun memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dan memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Komunitas terdiri dari produsen, konsumen, zooplankton, dan pengurai. Dan terakhir adalah arus air, selalu bergerak. Jenis laut tropis terbagi menjadi 3, yaitu ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, dan ekosistem terumbu karang. Mangrove berasal dari kata mangue dalam bahasa Portugis dan bahasa Inggris. Secara umum, hutan mangrove dapat didefinisikan sebagai suatu tipe ekosistem hutan yang tumbuh di suatu daerah pasang surut, pantai, laguna, muara atau muara sungai, yang tergenang pasang dan bebas pada saat air laut surut. Dan komunitas tumbuhnya mempunyai toleransi terhadap garam air laut. Tumbuhan yang hidup di ekosistem mangrove adalah tumbuhan yang bersifat halotype atau mempunyai toleransi yang tinggi terhadap tingkat keasinan air laut dan pada umumnya bersifat alkali. Ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove didefinisikan sebagai mintaka pasut dan mintaka superpasut dari pantai berlumpur dan teluk. Goba dan estuari yang didominasi oleh alofita yakni tumbuh-tumbuhan yang hidup di air asin, berpokok dan beradaptasi tinggi yang berkaitan dengan anak sungai, rawa dan banjiran. Bersama-sama dengan populasi hewan dan tumbuhan, mangrove tumbuh pada pantai yang terlindung atau pantai yang datar, biasanya di tempat yang tak ada muara sungainya. Hutan mangrove terdapat agak tipis, namun pada tempat yang mempunyai muara sungai besar dan delta, yang aliran airnya banyak, mengandung lumpur dan pasir, mangrove biasanya tumbuh meluas. Mangrove tidak tumbuh di pantai yang terjal, yang berombak besar dan arus pasang surut yang kuat. Ekosistem lamun. Ekosistem lamun atau rumput laut adalah anggota tumbuhan berbunga dan telah beradaptasi untuk hidup sepenuhnya di dalam lingkungan air asin. Semua lamun adalah anggota bangsa Alismatlaes yang berasal dari salah satu dari 4 suku berikut, yaitu Posidoniacea, Zosteracea, Hydroharysacea, dan Cimodoceacea. Lamun adalah tumbuhan tingkat tinggi yang telah beradaptasi untuk dapat hidup terbenam di laut. Dalam bahasa Inggris disebut seagrass. Istilah seagrass hendaknya jangan dikelirukan dengan seaweed, dan dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai rumput laut yang sebenarnya merupakan tumbuhan tingkat rendah dan dikenal juga sebagai alga laut. Lamun adalah tumbuhan bunga yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup terbenam dalam laut. Tumbuhan ini terdiri dari rizom, daun, dan akar. Rizom merupakan batang yang terbenam dan merayap secara mendatar serta berbuku-buku. Pada buku-buku tersebut tumbuh pula akar dengan rizom, dan akarnya inilah tumbuhan tersebut dapat menancapkan diri dengan kokoh di dasar laut.
beralih ke tumbuh-tumbuhan laut yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu spermatopita. Lamun yang benar-benar rumput laut, yakni rumput yang tumbuh di laut sebagai komoditi, sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, baik secara tradisional maupun modern. Ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat, semacam batu kapur. Ekosistem ini menjadi habitat hidup sebagai satwa laut terumbu karang bersama hutan mangrove. Merupakan ekosistem yang penting terjadi, menjadi gudang keanekaragaman hayati di laut. Dari sini keanekaragaman hayati terumbu karang disebut-sebut sebagai habitat dan sumber makanan bagi sebagian jenis makhluk hidup di laut. Di sini banyak berbagai jenis makhluk hidup yang tinggal mencari makan, berlindung, dan berkembang biak. Sebagaimana telah dijelaskan, musim tropis atau ekosistem tropis, maka dari itu saya akan menjelaskan mengenai sistem subtropis yang menghasilkan 4 musim. Subtropis adalah wilayah bumi yang secara tropis berada di utara dan selatan wilayah tropis yang dibatasi oleh garis balik utara dan garis balik selatan pada lintang 23,5 derajat Celcius utara dan selatan dari garis ekuator. Kondisi iklim subtropis diwarnai dengan gangguan dan rintangan dari alam seperti badai, hujan, salju, dan tornado. Daerah yang beriklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Keempat musim ini memiliki karakteristik tersendiri dengan suhu maksimal maupun minimal dan kelembaban maupun kondisi makhluk hidup yang berbeda-beda. Iklim subtropis menurut Coven, menurut karakteristik iklim subtropis memiliki perbedaan cuaca yang ekstrim ketika pada musim panas dan musim hujan. Saat musim panas terjadi kekeringan dengan kemarau, sedangkan pada musim dingin terjadi intensitas yang tinggi sehingga menyebabkan udara menjadi dingin dan lembab. Bahkan suhu ketika musim dingin dapat mencapai lebih dari -3 derajat Celcius. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca di suatu daerah dalam jangka waktu yang panjang, atau iklim juga merupakan salah suatu kondisi atmosfer pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan posisi relatif suatu wilayah di bumi terhadap garis khatulistiwa dibagi menjadi 4 jenis, yaitu kawasan tropika memiliki 23,5 derajat Celcius, lintang utara hingga 23,5 derajat, lintang selatan dan subtropis memiliki 23,5 derajat lintang utara hingga 40 derajat lintang utara dan 23 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan, sedangkan 40 derajat lintang utara hingga 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan hingga 66,5 derajat lintang selatan dan 66,5 derajat lintang utara hingga 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Tiap-tiap musim memiliki karakter tersendiri seperti suhu maksimal, minimal, dan kelembaban serta fauna dan flora yang dapat hidup di wilayah tersebut.
Hutan di wilayah subtropis memiliki beberapa karakteristik. Curah hujan merata antara 7 hingga 1000 mm per tahun. Terdiri dari pohon-pohon berdaun lebar, hijau pada musim dingin, gugur pada musim panas, dan kita juga dapat memiliki musim panas yang hangat dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. Jarak antara pohon satu dengan yang lainnya tidak terlalu rapat. Jumlah atau jenis tumbuhan yang ada relatif sedikit. Wilayah negara termasuk dalam wilayah iklim subtropis adalah sebagian besar kawasan benua Eropa, kecuali negara kawasan Skandinavia, kawasan Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Barat, bagian utara Amerika Serikat dan sekitarnya, Afrika Utara dan Afrika Selatan. Sedangkan bumi belahan selatan, wilayah negara yang beriklim subtropis yaitu Australia, Selandia Baru, Amerika Selatan. Bagaimana flora dan fauna di ekosistem subtropis, yaitu kehidupan flora dan fauna di hutan wilayah beriklim subtropis memiliki karakter sendiri untuk bertahan hidup melalui 4 musim. Contoh tumbuhan wilayah subtropis adalah lavender, di mana lavender adalah salah satu tanaman medis dengan aroma yang khas. Lavender merupakan obat herbal untuk mengobati kesulitan tidur. Tumbuhan dapat tumbuh 1 hingga mencapai 4 kaki dengan lebar cabang 1 hingga 4 kaki, dan faunanya yaitu binatang hidup di kawasan subtropis cenderung memiliki bulu tebal, yaitu contohnya beruang adalah binatang buas. Jenis khusus yang berbulu tebal dapat berdiri di atas kedua kakinya, bercakar dan bermoncong panjang seperti rusa sambar atau banjangan. Adalah hewan mamalia yang termasuk famili Kelpidae. Salah satu ciri khas rusa adalah adanya antena tanduk rusa dan merupakan pertumbuhan tulang yang berkembang sejak tahun pertama pada rusa jantan. Perbedaan laut tropis dan subtropis. Laut tropis sinar mataharinya yang sepanjang tahun dan hanya ada 2 musim saja. Letak tropis iklim tropis di posisi 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Sedangkan laut tropis sinar mataharinya bervariasi menurut musim dan produktivitas akan berbeda pada setiap fungsi. Letak tropis di posisi 23,5 derajat sampai 6,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat sampai 6,6 derajat lintas selatan. Organisme predator laut tropis dan subtropis. Di bagian laut tropis, jenis predator tertinggi di laut tropis adalah ikan tuna, lionfish, setuhu, hiu sedang, dan hiu besar. Sejenis predator lainnya adalah cumi-cumi dan lumba-lumba. Sedangkan di laut subtropis, predator tertinggi di laut tropis adalah lumba-lumba, anjing laut, singa laut, ikan paus, dan burung-burung laut predator. Lainnya adalah ikan salem dan cumi-cumi. Perbedaan laut tropis dan subtropis berdasarkan karakteristiknya. Tingkat produktivitasnya, laut tropis tingkat produktivitasnya sangat tinggi karena intensitas penyinaran matahari terus-menerus
sepanjang tahun dan hanya ada 2 musim yaitu hujan dan kemarau, sehingga kondisi ini sangat optimis bagi produksi fitoplankton di sepanjang tahun. Sedangkan laut subtropis, intensitas sinar matahari di laut subtropis bervariasi. Menurut musim dingin, semi panas dan gugur, tingkat produktivitas akan berbeda pada setiap musim. Pada musim semi tidak berproduktivitasnya tinggi dan pada musim dingin sangat rendah. Sudah. Sekian dari hasil presentasi kami. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.